Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca atau berselawat kepada Rasulullah SAW dengan bilangan 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimil lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla innaka taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daraini insyaallah amin ya rabbal alamin. Sekarang bab atau darsun fi dhammi syuhi wal manni wa bil 'atiyati wa ruju'i bil hibbati wa idha'atil mali fi ghairi wajhihi. Sekarang kita membahas tentang bab yang mana berada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babnya terkait dengan celaan terhadap orang yang pelit, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan juga orang yang meminta kembali hibah ataupun hadiahnya. Kemudian orang yang menghilangkan ataupun menafkahkan hartanya di jalan yang tidak benar atau tidak syar'i. Dibuka dengan ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau membatalkan. Arti di sini bukan membatalkan, tidak memberikan, tidak jadi memberikan, bukan. Sudah memberikan. La tubtilu, artinya kamu sudah memberikan tapi jangan dibatalkan. Shadaqatikum, sedekah atau pemberian di jalan Allah, bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan juga wal adza, dengan menyakiti orang yang diberikan. Kalau kita mengungkit-ungkit pemberian, niscaya secara otomatis batal sedekah kita. Ya, misalkan, pahamilah, bersedekah ke suatu masjid, ya, jadi donatur lah, donatur 1 juta. Kemudian pada Jumat berikutnya diumumkan. Setelah pengumuman itu, kok nama saya nggak ada? Datang ke panitia. Wahai, sebaliknya saya bersedekah 1 juta, kok nggak ada di pengumumannya? Nah, itu juga termasuk pengungkit apa? Pemberian. Beda halnya kalau memang itu sebagai apa? Audit, gitu. Pengeluaran sekian, pendapatan sekian, tapi kok sedekah yang diberikan itu tidak masuk ke situ, baru itu boleh. Itu pun caranya bukan secara lantang, tetapi istilahnya secara face to face. Kenapa kok ini tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran tidak balance gitu. Apalagi kalau misalkan saudara Fahmi ini mengungkit pemberiannya karena nggak dijadikan panitia masjid gitu, Pak ya. Kenapa kok saya penginfak yang paling besar dulu kemarin saya nggak dijadikan pengurus masjid?
itu termasuk daripada al-manni, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Dan ini jangan dianggap sepele ya, ataupun remeh, karena ini para ulama menyampaikan bahwa termasuk pada dosa besar. Yang mengungkit-ungkit pemberian ataupun sedekah itu adalah termasuk kepada dosa besar. Wal adha juga sama, menyakiti orang yang kita berikan. Misalkan mentang-mentang kita punya uang banyak, datang ke suatu kampung ataupun daerah, ada orang yang minta-minta dan betul-betul kelihatan butuh. Kita bilang, gembel gitu kan, gembel nih uang tuh untuk beli makan lu siang ini. Ya kasar, secara otomatis kemungkinan besar ya si orang yang minta-minta itu juga merasa sakit hatinya, ataupun malu didengar orang lain, ditertawakan sama orang lain. Nah ini juga membatalkan sedekah kita dan termasuk kepada dosa besar. Bahkan ulama banyak menafsirkan termasuk kafir, karena nanti di dalam ayat yang lain itu ada juga seperti alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Ya. Nanti kita akan artikan, kemudian akan jabarkan setelah hadis ini, karena ini merupakan tentang ayat yang lebih menjabarkan tentang kebahilan ataupun pelit. Ini masih kepada pengungkitan sedekah yang telah diberikan. Kemudian hadis 340 di dalam Riyadhus Shalihin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihu al-ibadi fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya tidaklah seseorang hamba itu bangun dari tidurnya pada pagi hari kecuali dibarengi dengan dua orang malaikat, yang mana malaikat pertama mendoakan kepada orang yang bangun itu, ya Allah, berikanlah ataupun gantilah bagi orang-orang yang bersedekah atau pemberi. Kemudian malaikat yang lain, ya Allah, hancurkanlah talafa ya, harta orang-orang yang pelit. Mumsikan itu di sini artinya pelit, menit, bin, bakhil. Banyak sekali. Bahkan kita pun sebagai orang, sebagai manusia normalnya juga mengingkari sifat daripada pelit itu. Pelit itu juga bisa dikatakan oleh tabiat manusia itu adalah sesuatu yang mungkar berarti yang diingkari oleh secara umumnya. Kalau orang yang pemberi bisa dikatakan juga al-ma'ruf, yaitu yang bisa dikatakan yang biasa diberikan ataupun biasa mengerjakan pekerjaan yang baik, itu al-ma'ruf. Masuk kepada nahi mungkar juga. Nah, kembali ke ayat alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Nah, kenapa orang yang pelit itu bisa masuk kepada dosa besar ataupun bahkan pelakunya itu menjadi seorang kafir? Karena ditegaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang bakhil ataupun yang pelit, kemudian dia juga menyuruh kepada pelit kepada orang lain,
dan juga menahan hartanya untuk diberikan kepada orang lain, padahal harta itu diberikan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Maka kata Allah, aku akan berjanji atau Allah berjanji memberikan azab yang sangat pedih. Nah, ini dalilnya, dalil kepada orang yang pelit, medit itu menjadi orang kafir. Walil kafirina adzaban muhina. Dan para ulama sepakat apabila ada larangan, kemudian di belakangnya adalah ancaman, adab yang pedih, adab yang dahsyat, neraka dan sebagainya, itu konotasinya adalah dosa besar. Maka semoga kita terhindar daripada kepelitan ini. Kemudian hadis berikutnya nomor 341. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Diriwayatkan oleh sahabat Jabir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hati-hatilah terhadap kezaliman atau menghindarlah terhadap kezaliman, karena zalim itu akan dibalas kezalimannya itu dengan kegelapan, kezalimannya lagi nanti di akhirat ataupun yaumul kiamah, pada hari kiamat. Wattaqus suha. Nah, luar biasa. Tadi kita udah sampaikan bahwa bakhil ataupun pelit itu termasuk dosa besar dan juga kafir. Nah, ini juga disandingkan dengan apa? Dengan zulm, dengan zolim, dengan jahat. Wattaqus suha. Suha itu adalah pelit. Dan juga hati-hatilah atau hindarilah kepelitan, karena kepelitan itu akan menghancurkan, membinasakan bagi orang yang mengerjakannya sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Kalau kita melihat kaum-kaum terdahulu juga banyak yang hancur karena kekikirannya, kepelitannya, kemeditannya. Kita mungkin banyak mendengar tentang kisah Qorun, ya kan? Juga binasa Qorun dan hartanya, bahkan dua-duanya terpenam ke bumi. Itu juga karena kepelitannya. Kemudian ada kisah, mungkin perlu saya sampaikan, kisah terkait dengan Sa'labah. Mungkin juga dapat mendengar, cuma ada beberapa yang mungkin kita perlu ulangi, bahwa Sa'labah itu hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya merupakan sahabat yang baik dan taat, selalu beriktikaf di masjid, selalu berjamaah. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan bahwa Sa'labah itu selalu sholatnya pas di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak termasuk sahabat ya? Termasuk sahabat, cuman sahabatnya ingkar. Nggak termasuk definisi sahabat. Terakhirnya katanya meninggalnya dalam kondisi kafir. Kan nggak masuk. Kalau definisinya karena sahabat itu adalah orang yang berjumpa bersama Nabi dalam kondisi Islam dan mati dalam kondisi Islam. Ya, itulah Sa'labah. Sa'labah ini pada saat dia menjadi sahabat Nabi, karena waktu itu masih mengimani, kemudian juga berjamaah dengan Nabi, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Nah, pada waktu Sa'labah menjadi sahabat, itu sholatnya senantiasa di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tepat waktu jamaah, akan tetapi yang mengherankan para sahabat dan Nabi selalu pulang duluan. Suatu ketika setelah Nabi menutup sholatnya dengan salam, kemudian langsung
melihat ke belakang dan melihat Sa'labah mau pergi, Nabi menahannya, merangkul tangannya. Sa'labah, sebentar, saya ingin bicara. Tidaklah engkau bisa duduk sebentar berzikir dengan kami sama-sama supaya mencari keberkahan berjamaah dalam berzikir? Kemudian Sa'labah menjawab, ya Rasulullah, sebetulnya siapa yang tidak mau berlama-lama dengan engkau, dengan para sahabat dan berjamaah? Akan tetapi saya ini memiliki kondisi yang berbeda, karena saya ini hanya memiliki satu kain yang bisa menutupi aurat secara full, ya kan? Ya seperti kita tahu bahwa sholat itu harus ada syaratnya kan, dalam berpakaian atau menutup aurat. Kalau saya berlama-lama di sini, otomatis istri saya mungkin ketinggalan dalam bersolat fardu. Nah, oleh karena itu saya harus bergantian dengan istri saya. Kemudian setelah itu baru kami melakukan atau mencari ma'isyah atau kehidupan. Kemudian Rasulullah SAW mengerti tentang kondisi tersebut, dibiarkan Sa'labah pergi. Lalu hari berikutnya, tatkala Sa'labah juga mau beranjak dan langsung menuju rumahnya, Rasulullah kemudian juga memegang tangannya. Ya Sa'labah, apabila aku mendoakan sekarang kepada Allah untukmu, apa yang kamu minta? Sa'labah menjawab bahwa, ya Allah, ya Rasulullah, tolong mintakan aku menjadi orang kaya. Kemudian Rasulullah SAW nggak langsung memintakan. Kata Rasulullah, pikirkan dulu permintaanmu itu. Ulanglah Sa'labah, tidak didoakan oleh Rasulullah. Dikisahkan sampai 3 kali. Apa yang kau minta ya Sa'labah? Apa yang kamu minta ya Sa'labah? Al-ghina, al-ghina, al-ghina. Kekayaan, kekayaan. Akhirnya karena Rasulullah SAW dengan sifat kemanusiaannya dan juga kenabiannya yang Raufur Rahim, ya kan? Bahkan satu-satunya nabi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya Ar-Raufur Rahim. Itu sifat yang biasanya disematkan oleh kepada Allah, kepada Sang Pencipta, yaitu yang sangat penyayang dan pengasih. Tidak ada nabi yang disematkan harkat atau martabatnya oleh Allah disandingkan dengan Asmaul Husnanya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Ar-Raufur Rahim, wabil mu'minina Raufur Rahim. Kata Nabi, ya udah, saya doakan kamu menjadi orang kaya. Setelah itu Nabi memberikan 1 domba. Dibawalah oleh Sa'labah, kemudian diangon istilahnya, digembala sehingga menjadi orang kaya. Dengan kesibukannya karena mengembala dan juga harta yang makin bertambah, sehingga Sa'labah lupa akan jamaah. Tuh, ini banyakkan duit ya. Tapi akhir-akhirnya udah oke lah. Saya ketemu Mami. Lupa karena sibuk dengan status. Kalau memang masih sibuk karena bekerja lah, ada penting. Kenapa dunia? Sa'labah disibukkan dengan dunia pengembalaannya, sehingga dari 1 menjadi 5, 10 dilipat gandakan, 5 jadi 100, 200 terus sampai ribuan kambingnya itu, sehingga sama sekali sudah melupakan bukan hanya jamaah, melupakan untuk sholat dan zakat. Seorang sahabat menyampaikan kepada Sa'labah, ya Sa'labah, sudah saatnya engkau berzakat. Ini adalah keringatku, ini adalah pekerjaanku, ini adalah hasil jerih payahku. Kamu tidak bisa intervensi. Sehingga lupa dengan dunia ini. Akhirnya Sa'labah pada kisahnya disampaikan Pak Ustadz ya, bahwa dalam keadaan kafir, artinya tidak beriman lagi karena memang sudah dipenuhi dengan dosa. Dan ini juga konotasinya kita juga harus berhati-hati dengan kekikiran, kepelitan, karena juga akan berdampak kepada hati kita, keras.
para ulama menyampaikan begitu. Keras sekali. Bahkan seorang yang kikir ataupun pelit, banyak juga ulama menyampaikan itu harus dibalas. Kalau melihat kepada yang kita biasa baca Al-Kahfi pada malam Jumat, ya, di mana Nabi Khidir alaihissalam tatkala datang ke suatu Korea, ya kan, ke suatu kampung, kemudian meminta makan, istas'ama gitu kan, mereka menolak untuk memberikan makan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir katanya akan saya balas. Nabi Musa, mohon maaf, Nabi Musa. Sehingga ditegur oleh Nabi Khidir. Kita bukan membangun rumah ini untuk orang kampung ini, tapi orang yang pemuda ditinggalkan oleh seorang bapak ataupun ibu yang soleh. Nah, kembali kepada daras ataupun pelajaran Pak Ustadz itu, ini juga ditarik. Memang kepelitan selalu ada jadi ganjalan hati juga. Kemudian bisa juga itu keturunan. Bisa juga ada menurunkan. Nggak tahu kalau dalam sistem medis ya, apakah DNA itu bisa atau enggak? Kebiasaan. Karena keluarga kalau mempelit, kayak juga kadang-kadang nggak mencontohkan kepada anaknya. Contoh begitu. Iya. Sebagaimana orang soleh biasa juga diturunkan oleh keturunannya. Karena wakana abu huma soliha di situ kan dalam Al-Kahfi itu, karena Nabi Musa dan Nabi Khidir membuat bangunan dikarenakan bapak dan ibunya orang soleh katanya. Saya insya Allah anak-anaknya keturunannya pun soleh. Nah itu sepintas terkait dengan kisah Sa'labah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita beranjak kepada hadis 382. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yahbisa amma yamliku qutahu. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi seseorang itu dikatakan seorang pendosa apabila seorang itu tidak memberikan nafkah kepada orang ataupun keluarganya. Artinya juga bakhil juga ataupun orang pelit juga. Hadis ke-343 An Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Rasulullah bersabda bahwa ada 3 golongan orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya. Berarti memang dosa besar betul ini orang pelit ya. Sampai Rasulullah menyampaikan perkataan ini 3 kali. Sehingga Abu Dzar tidak sabar. Sahabat Nabi Abu Dzar, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, sangatlah merugi orang tersebut dan sangatlah tercela orang tersebut. Wahai Rasulullah, siapakah itu? Kan Rasulullah bilang 3 golongan yang tidak akan disapa istilahnya, dilihat oleh Rasulullah. Coba kita bayangkan, seperti kita diundang nih rame-rame pengajian nih kan, oleh seseorang lah, oleh Pak Dubes lah gitulah, ya Pak Dubes. Diundang semuanya kita pengajian pengampunan yang biasa di rumahnya Pak Asikin. Ternyata saya misalkan nggak disapa sama sekali, lebih salamin, wah nih Pak Asikin,
Pak Fahmi, Pak Yunus sebagainya, saya dilawat aja gitu. Merasa sedih ya saya. Sedih dan tersingkirkan kan. Apalagi setelah itu diadab, dipukul gitu kan. Mohon maaf, dipecat lah gitu ya kan. Dipecat, keluar dari surga gitu kan, ke neraka lah kan gitu kan. Keluar dari rumah. Wah, itu sedih sekali. Khoba wa khasiru. Sangat tercela dan sangatlah merugi orang itu, kata Abu Dzar. Siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, al-musbilu. Yang pertama adalah orang yang musbil. Apa al-musbil? Al-musbil yang memakai pakaian yang berlebihan. Ya. Memakai pakaian sarung lah, sarung yang menutupi mata kaki. Itu termasuk orang yang tidak ditengok atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Nanti dulu, belum. Belum. Cingkrang itu. Iya ya. Mungkin ya cingkrang lah. Tidak cingkrang, aslinya musbil. Musbil itu nyapu tanah lah. Baik itu sarung maupun celana itu nyapu tanah. Kalau perempuannya mungkin sampai berapa meter gitu kan, panjang sekali. Nah itu mubazir. Iya, iya. Iya, pengantin dan sebagainya. Al-musbil. Ini secara literal al-musbilnya tapi ya. Tetapi dijabarkan oleh para ulama, jumhur ulama sepakat di sini tidak cukup berhenti pada musbil. Karena ada hadis lain, amin musbil al-musbil al-khuyala. Apa itu khuyala? Yang di dalam hatinya adalah sombong. Kalau insya Allah kita memakai celana yang menutupi mata kaki, tidak sombong, tidak pamer-pameran, ataupun kita memakai sarung, tidak pamer-pameran, kita nggak termasuk musbil. Itu jumhur ulama loh yang menyampaikan. Karena itu juga bukan tidak berdasar, tetapi berdasar tatkala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya menyampaikan kepada Rasulullah, saya nyaman sekali dengan jubah yang saya pakai menutupi mata kaki. Kata Rasulullah, anta laisa minhum. Kamu bukan termasuk dari orang-orang yang al-khuyala itu, orang-orang yang sombong dalam hatinya. Gitu. Artinya sesungguhnya stressing pointnya bukan pada sisi panjangnya pakaian, bahwa stressingnya pada sisi kesombongan. Betul. Iya kan? Maksudnya artinya kan stressing pointnya pada kesombongan itu bukan pada zahir. Panjangnya, ya panjangnya. Bukan. Ini ya karena memang kalau kita melihat yang namanya fanatisme, ya kan, radikalisme itu di dalam agama kita itu nggak bisa, nggak boleh. Makanya tawasud, kita harus bertengah, gitu kan. Even orang yang cangkring gitu ya, orang yang di atas mata kaki, kalau dalam hatinya sombong bahwa sayalah yang paling masuk surga, orang lain yang musbil, orang yang di bawah mata kaki adalah neraka, dia justru duluan. Kalau memang tarafnya ini kepada ulama, jumhur ulama loh, bukan hanya ulama satu aja. Nah kita yang melihat ya Pak, betul Pak, yang kita lihat itu adalah sekarang di fenomena di masyarakat itu melihat seseorang itu dalam bentuk fisiknya atau pakaiannya, langsung menghukumi bahwa ini adalah sunnah Nabi, ini nggak sunnah Nabi kan gitu. Gimana Pak? Artinya itu kan berarti juga bukan hanya pada sisi bentuk pakaian. Contohnya pakaian yang dikenakan oleh seseorang ketika sekarang bahwa kita bicara tidak hanya bentuk panjang pendeknya ya, katakanlah dalam sisi merek dan tidak bermereknya gitu. Ketika dia memakai pakaian yang bermerek, terus akhirnya ada apa tadi, mukhalaf, khoyala itu kan berarti masuk juga dalam kategori itu kan? Iya kan? Bisa masuk. Ya, makanya pakaiannya saya bisa.
Gak bermerek-merek. Tapi bermerek penting juga. Ini gimana nih, Pak? Bermerek katanya. Ya, kalau tadi saya sampaikan betul-betul juga. Kalau fenomena banyak juga ya, Ya. yang memakai semacam sarung, ya. Sampai flexing sekarang istilahnya kan. Artis-artis ya, Pak. Enggak, kalau artis mungkin wajar ya. Artinya Enggak wajar juga, Pak. enggak, maksudnya mungkin Kita memberikan sesuatu tidak perlu kita ungkit-ungkit. Karena pengungkitan itu kembali kepada ayat awal akan membatalkan sedekah ataupun pemberian kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka quote-nya Mbah di sini bahwa bahagiakanlah orang lain lalu lupakan. Itu kuat. Quote. Mulai Bahagiakanlah orang lain lalu lupakan. Dan insya Allah itu Allah tidak akan lupa, semuanya tercatat. Karena pada prinsipnya memang kita memberikan kepada orang lain itu adalah untuk kita juga. Karena kita itu tidak memiliki, kita hanya adalah pengguna saja. Kalau kita berikan kepada orang lain, kita double. Justru di situ kita memiliki apanya? Memiliki nilai pahalanya. Karena semuanya punya Allah kan. Al-malu malillah. Seluruh harta itu hartanya Allah. Kalau kita memiliki sedikit harta, kemudian kita infakkan tanpa dengan mengungkit-ungkit itu kan gitu, ataupun tidak dengan ria dan sebagainya, itu insya Allah itu menjadi milik kita nanti di akhirat justru. Tetapi kalau kita memberikan dengan tujuan sesuatu, kemudian juga diungkit timbal baliknya apa, itu artinya berdagang, ya kan? Saya memberikan hadiah ke masjid, misalkan nauzubillah ya, ke masjid itu berupa sapu untuk menyedot karpet, ya kan? Tetapi saya mengharapkan jamaah di sini memilih saya sebagai caleg. Gitu. Ya kan begitu bisa. Yang gedean lama. Maksudnya banyak lah yang sumbang misalkan. Kan biasanya orang bakhil pelit kan hitung-hitungan. Dia memberikan sedikit tapi maunya timbal baliknya kan banyak, kan gitu. Apalagi dia ungkit-ungkit gitu. Bahkan kan sekarang fenomena di masyarakat, apa yang tadi diberikan kepada masjid atau musola, kalau nggak jadi diminta kembali, kan gitu. Itu di dunianya nggak dapat, di akhiratnya apalagi, kan gitu. Itu al-manan, nauzubillah. Karena ada yang mengungkit-ungkit, bahkan ulama juga menyampaikan, even ataupun orang tua mengungkit pemberian kepada anak, itu nggak boleh. Seperti kita bilang, kamu sudah sekolahkan dari SD, SMP, SMA, ya kan? Sekarang baktimu kepada aku apa? Masih bodoh aja. Ataupun tuntutannya, udah disekolahin, udah dibiayain gitu kan, kamu gak nurut, itu nggak boleh. Iya, gak ikhlas. Nah kalau orang tua, kewajiban kita sebagai orang tua memang menyekolahkan, memberikan pendidikan, memberikan makan, itu udah kewajiban. Dan itu pun ada rezekinya yang Allah titipkan gitu kan. Ya kalau itu mengungkit kepada anak pun tuh nggak boleh gitu. Dan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bahkan sama apalagi kepada orang lain itu nggak boleh kita ungkit-ungkit. Misalkan begini, saya pedagang, kemudian Mbak Asikin datang mau beli buku kitab ya, kitab. Nauzubillah. Kitab ini, Mbak, saya beli dari pabriknya ini 1 dinar. Saya sumpah demi Allah. Padahal saya beli cuma 1/2 dinar. Ya. Nah, itu adalah dosa besar juga. Allah tidak akan melirik, tidak akan menyapanya, bahkan Allah tidak akan menghapusnya. Karena kenapa? Karena saya sudah melibatkan Allah sebagai saksi. Bohong gitu loh. Berani-beraninya aku yang menciptakan kamu berbohong bahwa aku telah menyaksikan gitu. Analoginya begini, kalau saya bilang bahwa saya berani bersumpah saya beli di pabrik kitab ini 1 dinar. Kalau nggak percaya,
tanya kepada siapa? Pak Dubes misalkan gitu. Nah gitu ya, Pak Dubes tiba-tiba ya memang harus menyaksikan waktu di pabrik itu beli setengah dinar. Otomatis kan, wah ini kamu pembohong. Gitu kan. Bisa juga saya mungkin kalau dalam statusnya karyawan ataupun pekerja akan dipecat, ya kan? Karena kenapa ya? Karena telah melibatkan saya sebagai saksi dalam kebohongan kamu kan gitu. Apalagi Allah sebagai sang pencipta. Nah ini 3 jenis manusia yang tidak akan disapa, ditengok, dilirik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah tidak mau menghapuskannya. Termasuk kepadanya adalah yang kita bahas, mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang lain. Dan ini konotasinya bukan hanya harta loh. Sodakot itu kan ada sodakot bil anfus, sodakot bil amwal. Ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan diri. Ilmu. Diri itu banyak, ada ilmu, ada manfaat sebagainya. Misalkan ini kami enggak sih, cuma misalkan lagi negatifnya. Kalau nggak ada saya pengajian ini nggak jadi nih. Ayo, ketua panitia. Tapi Fahmi enggak, itu justru yang paling pemimpin surga nanti soal. Nah itu hal-hal seperti itu mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit jasa yang diberikan. Itu juga tidak boleh. Dan itu termasuk pada dosa besar. Karena tadi itu quote-nya adalah apabila ada ayat ataupun hadis yang melarang kemudian diembel-embeli dengan azab, itu udah secara aklamasi ulama menyampaikan dosa besar, bahkan keluar daripada Islam. Walil kafirina adzabun muhin. Bahwa bagi orang kafir adalah azab yang sangat pedih. Kemudian kita ke hadis nomor 344. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa lana mathalus su'il ladzi ya'udu fi hibbatihi kal kalbi yarji'u fi qaihi. Nah, ini juga konotasinya dengan pemberian ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, bagi orang yang meminta kembali hadiah yang telah diberikan. Nah, seakan-akan kata Rasulullah, orang yang meminta kembali hadiahnya itu seakan-akan secara kasar dibilangnya adalah apa? Anjing menjilat kembali muntahnya, dimakan lagi. Ini luar biasa. Jadi pemberian yang kita berikan kepada orang lain itu nggak boleh diminta lagi. Itu adalah hibah. Nauzubillah, sekarang banyak di masyarakat yang mengambil kembali wakaf. Bukan wakaf dirinya, tapi wakaf orang tuanya sudah meninggal. Itu banyak itu. Ya, seperti orang tuanya mewakafkan itu menjadi madrasah gitu kan. Itu ada di kampus saya juga Pak. Ada madrasah dikelola dan meninggal. Ternyata anaknya menuntut bahwa itu adalah tanah warisan dari bapak saya. Belum dibalik sertifikat lagi. Iya. Walaupun secara hukum negara mungkin kalau belum sertifikat wakaf ya, tetapi dalam hukum akhirat itu luar biasa dosanya, besar sekali. Bahkan itu bukan punya dia, punya orang tuanya. Itu nanti yang nanya bukan hanya Allah, orang tuanya juga tidak mau ikut nanya nanti. Iya. Luar biasa. Artinya kalau untuk hibah kita ikhlaskan, kita niatkan bahwa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk tabungan kita di akhirat nanti. Pasti akan ketemu. Kapanpun pasti akan ketemu. Di dunianya juga Allah akan berikan, di akhiratnya apalagi. Tapi ketika yang tadi kasusnya wakaf bagi orang yang sudah meninggal itu, sebenarnya yang dihukumi meminta kembali kan anaknya ya, yang meminta, bukan orang tuanya. Iya. Iya, orang tuanya Masya Allah.
ajarnya ataupun pahalanya tetap mengalir sebagai wakaf karena memang dia mewakafkan hartanya dia. Nah anaknya ini mohon maaf ya berdosanya merokap berkali lipat, bukan hartanya dia termasuk durhaka juga terhadap orang. durhaka. Ya makanya mungkin secara azab dunia juga wabalam ya. Kebanyakan sih kalau kita lihat juga kalau yang mengambil wakaf orang tua yang sudah wakafkan itu juga nggak ke atas ya ke bawah gitu. Gitu. Secara azab apalagi di akhiratnya ya. Karena ini juga dosa itu banyak ulama itu kalau memang seorang Islam Muslim itu bukan hanya dibuktikan di akhirat saja, di dunia pun sebagai pelajaran ya kan bagi orang-orang yang sekelilingnya ataupun sesudahnya. Kemudian yang terakhir adalah hadis 345 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, bahwa Allah ridho ataupun suka kepada hambanya yang termasuk dari 3 golongan, dan Allah juga benci kepada orang yang termasuk 3 golongan. Siapa aja itu? Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku. Yang pertama adalah hamba yang senantiasa sujud ataupun beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Pertama. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Nah, mudah-mudahan kita termasuk nih. Yang menguatkan erat tali silaturahmi antara umat muslim, ya kan? Kemudian yang ketiga, wala tafarraqu, dan juga tidak mencerai-beraikan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan itu. Wa yakrahu lakum qila qal, dan Allah juga tadi membenci 3 golongan orang. Pertama adalah qila qal, katanya tetapi tidak sesuai dengan bukti dan fakta gitu kan. Yang pertama, wa kasratus su'al, dan juga banyak bertanya gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Wa idha'atal mal, dan juga menghilangkan harta. Menghilangkan dengan cara mubazir, tabzir gitu kan. Nah, lalu tadi penutup hadis kita untuk pertemuan kali ini. Ya. Kalau kita ulas kembali bahwa yang namanya orang kikir, pelit bin medit itu adalah sengsara dunia akhirat. Nauzubillah. Ini juga disampaikan oleh analisanya ataupun perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa al-bakhilu ya'isu fid dunya aishal fuqara wa yuhasabu fil akhirati hisabal agniya. Kata Sayyidina Ali bahwa ini kesimpulan, karena Sayyidina Ali sahabat yang dikatakan salah satu sahabat yang paling cerdas, ya kan. Beliau itu bisa menyimpulkan. Kesimpulannya adalah dari ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, bahkan ayat banyak lagi ayat-ayatnya, kata Sayyidina Ali, orang yang bakhil, orang yang pelit medit itu dia hidup di dunia ini seperti orang yang miskin, fakir. Dan nanti di akhiratnya dia akan dihisab ataupun diperhitungkan seperti perhitungannya orang-orang yang kaya. Banyak orang-orang bakhil itu memang kita lihat karena saking sayangnya, saking emannya terhadap dunia ataupun harta, dia terus menumpuk dan juga tidak mau mengeluarkan. Ya. Kemudian nanti ini harta yang ditumpuk itu bukan semata-mata tidak ada perhitungannya, akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bakhil atau pembeli itu ada nerakanya khusus. Nerakanya khusus bakhil ini. Apa dia? Nerakanya dia itu Al-Khutomah, ya kan? Gimana ayatnya?
Yang biasa kita baca kan? Alladzi jama'a malahu wa addada. Yang bakhil itu adalah orang yang selalu mengumpulkan hartanya dan menghitungnya. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya ini adalah kekal gitu kan, untuk dia bahkan dibawa mati. Malu akhlada kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali kata Allah tidak. Akan tetapi akan dimasukkan kepada neraka yang namanya al-khutamah. Berarti memang azabnya sangat pedih. Mudah-mudahan kita terhindar daripada kekikiran, kepelitan, kemudian pengungkitan, dan juga apa yang telah kita sampaikan tadi, semoga kita terhindar dari dosa-dosa besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.